untuk kuliahnya, kalau dari adik-adik gimana? Mau dipisah kelas A dan B? Halo, Sugi? Saya mau tanya pendapat adik-adik dulu. Karena ini masih di RPS, jadi makanya saya gabungkan semuanya. Untuk perkuliahannya gimana? Mau dipisah kelas A dan B-nya? Kalau sesuai jadwal? Mungkin bisa digabung saja Ibu sesuai jadwal. Digabung ya. Oke, ya karena ininya juga apa namanya di jadwal juga jamnya sama ya. Biar nggak apa namanya penyampaiannya berbeda nanti. Mungkin memang sih dosennya itu saya rancangnya sama. Jadi dosen A membawakan materi A, jadi hanya beliau yang memberikan materi tersebut biar nggak beda-beda nanti penyampaiannya. Oke, baiklah kalau begitu kita sepakati untuk kuliahnya digabungkan saja ya. Jadi setiap hari Senin jam 10.20 sampai jam 12 untuk kuliahnya ya dan untuk praktikumnya nanti. Ini kode mata kuliahnya. Adapun dosen pengampunya ada saya, Prof. Gel Gel. Ya, dan Prof. Gel Gel, Bu Linda, dan Bu Nova. Untuk jadwalnya saya stop sharing dulu berarti. Sudah kelihatan, Adik-adik? Untuk jadwal perkuliahannya? Sudah Ibu. Oke, baiklah. Untuk ininya nanti saya share di ini ya. Tadi saya bermasalah dengan OASE, tapi untuk linknya udah saya share di sana, link kuliahnya. Nanti juga kelengkapan lainnya akan saya share di sana ya. Jadi untuk perkuliahan itu dilaksanakan setiap hari Senin. Sebenarnya kalau dilaksanakan offline ini kemarin sebenarnya rancangannya pada saat kita rapat jurusan itu maunya diadakan offline. Jadi sudah dibagi kelasnya seperti itu. Tapi berhubung ada surat edaran yang terbaru bahwa tidak boleh kuliah offline, jadi kita laksanakan secara online melalui uh, link Webex. Jadi saya harapkan kepada adik-adik karena ini sangat besar ya mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Saya harapkan mungkin kalian selama perkuliahan nanti untuk kuota kalau bisa cari wifi ya. Kalau misalnya kalian tidak punya wifi di rumah, kalau kalian pakai paket itu kasihan ya kayaknya ya. Mungkin bisa yang tinggal di dekat kampus bisa nyari apa namanya wifi di kampus, tapi dengan tetap laksanakan prokesnya. Tapi kalau bisa sih usahakan pakai wifi di rumah saja. Kalau cari di tempat umum ya tetap dijaga prokesnya lah seperti itu. Tapi kalau bisa tetap di rumah saja untuk perkuliahannya ya. Karena ini sudah saya yakin adik-adik sudah mengupayakan yang optimal karena ini sudah dilaksanakan beberapa semester ya. Kita kuliahnya secara daring. Jadi di sini untuk kuliah pertama itu 17 Februari hari ini. Di sini kenapa saya kasih tanggal merah ya? Karena memang saya lihat dari jadwalnya itu ini, jadi kita perkuliahan semester genap 2001-2022 itu dimulai dari tanggal 1 Februari sampai 4 Juni 2022. Dan ini adalah minggu kedua. Kita kemarin harusnya itu kuliah minggu lalunya itu belum ya, belum masuk ya. Kita baru mulai kuliah di tanggal 7 kemarin. Nah, jadi karena sangat mepet banget waktunya, makanya di sini nggak ada tanggal merah pun saya tetap masukkan di jadwal, tapi saya ganti. Saya isi tanggal hitam untuk hari penggantinya. Eh, Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya. Kemudian untuk UAS itu rencananya sesuai dengan jadwal dari Udayana itu 24 Mei sampai 4 Juni 2022. Jadi diusahakan kalian sudah selesai semua baik praktikum maupun kuliah itu pada tanggal 4 Juni 2022. UAS, kemudian ujian praktikumnya. Tapi di sini biasanya sering mundur-mundur ya, paling seminggu setelah ujian ini biasanya baru dilaksanakan karena terbentur kalian masih ada ujian-ujian yang lain seperti itu. Nah, untuk batas akhir penginputan nilai semester genap itu pada 19 Juni 2022. Nah, di sini untuk semester genap itu memang agak ini ya, biasanya memang sangat mepet sekali waktunya, crowded sekali. Jadi nggak ada celah
untuk mencari minggu penggantinya. Seperti sekarang itu 17 Februari jadi pertemuan pertama. 17 sih, sebentar, maaf ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 untuk penjelasan RPS saya buatnya sesuai dengan jadwal hari Senin ya. Kemudian 14 Februari nanti masih ada dengan saya 4 minggu per 5 kali ya. Jadi kemudian tanggal 14 nanti ada analisis volumetri dengan saya, kemudian ada titrasi asam basa, analisis gravimetri, dan sifat fisika kimia molekul obat campuran zat, senyawa, unsur, sifat larutan, kelarutan, dan endapan ya. Oke. Jadi ini di tanggal 28 Februari di sini itu tanggalnya tanggal merah. Tanggal merah itu saya lupa hari apa. Jadi saya hari Kamisnya pun itu tanggal merah kayaknya, makanya saya gantinya ke 1 Februari 2022. Nanti kalau bisa mungkin dilaksanakan pada jam kerja, jadi jam 8 sampai jam 4. Kalau enggak mungkin bisa dicarikan di waktu hari penggantinya seperti itu. Jadi nanti usahakan, kalaupun ini misalnya belum terlaksana, jangan kalian menggantinya di minggu berikutnya. Jadi jangan ambil kuliah untuk analisis gravimetri itu di tanggal 7 Maret begitu. Jadi tetap laksanakan sesuai jadwal. Ya meskipun kalau misalnya yang belum terlaksana itu belum dilaksanakan, itu misalnya silahkan dicarikan hari penggantinya. Jadi jangan sampai mengganggu jadwal yang lain ya, jangan dimundur-mundurkan karena sangat mepet sekali. Ini topik-topiknya mungkin nanti bisa saya share ke adik-adik. Tanggal 21 Maret, 28 Maret, kemudian 4 April itu UTS, kemudian ada analisis kualitatif organik dan analisis kualitatif anorganik, ada titrasi redok, kemudian ada titrasi pengendapan, argitometri, dan kompleksometri, kemudian ada UAS. Nah ini juga tanggal 16 Mei ini juga tanggal merah, saya gantinya ke hari Kamis pada jam 10.20 sampai 12.00 karena itu jamnya kosong. Tapi nanti mungkin bisa disesuaikan ya, ini sementara saya buat jadwal aja dulu biar adik-adik ada gambaran untuk kegiatannya nantinya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan pada jam tersebut, mungkin ada mata kuliah lain yang mengambil. Tapi kalau bisa, karena ini sudah direncanakan, jadi saya harapkan bisa dikosongkan 19 Mei jam 10.20 sampai jam 12.00-nya ya. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan dosen masing-masing. Oke, itu untuk jadwal nih saya buat juga untuk jadwal 2 kelasnya. Sama ya, nanti mungkin untuk RPS akan saya bagi menjadi 2. Oke, untuk jadwal bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Adik-adik? Sudah jelas, Ibu. Oke. Saya lanjutkan ke PowerPoint tadi ya. Jadi ada sedikit pendahuluan dari saya. Jadwal sudah. Oke, CPL tadi ini sudah ya kita diskusikan. Kemudian tugas-tugas. Jadi setiap perkuliahan mahasiswa diharapkan sudah membaca bahan bacaan atau materi perkuliahan termasuk materi-materi dasar. Adik-adik udah dapat jadwal, jadi kalian bisa pelajari lagi materi-materi yang akan kalian dapatkan pada saat kuliah tersebut. Kemudian kalian harus aktif mengerjakan dan mendiskusikan tugas yang diberikan oleh dosennya, baik itu tugasnya berupa paper atau mungkin di OASE, seperti itu. Kemudian ini tata Permisi, Ibu. tertibnya. Iya, silakan. Maaf menyela, Bu. Jadi, Layarnya tidak terlihat itu. oh, saya screen. belum. Maaf, saya sharing Word ya masih tadi ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Siapa tadi, Dewi ya? Oke. Ini tadi sudah ya. Nih jadwal sudah. Udah kelihatan, Dek? Sudah, Ibu. Sudah terlihat, Ibu, sekarang. Oke. Kemudian ini CPL-nya tadi sudah kita ya. Untuk CPL. Kemudian tugas-tugas. Jadi setiap perkuliahan kalian diharapkan nanti membaca bahan bacaan, kemudian materi perkuliahan termasuk materi-materi dasar ya. Jadi kalian harus aktif mengerjakan dan mendiskusikan tugas yang diberikan dosen. Nah, tata tertibnya di sini meskipun kita kuliahnya online ya. Jadi saya harapkan kalian bisa tetap memakai pakaian yang sopan ya. Kemudian
Kemudian memang nggak kelihatan sini, tapi saya tetap kalau bisa di-on-kan kameranya pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali yang kendala jaringan. Kemudian ini untuk handphone keterlambatan. Jadi mungkin sering sekali ya. Kalau dari adik-adik sendiri bagaimana kira-kira? Kalian punya ide atau pendapat berkaitan dengan perkuliahan atau mungkin keluh kesah untuk kuliah online selama ini? Kekurangannya di mana? Siapa tahu nanti kita bisa perbaiki untuk kuliah ini ke depannya untuk semester ini. Mungkin ada masukan dari adik-adik, silahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Halo? Saya izin, Bu. Iya, silahkan. Siapa? Ari? Baik, Ya. sebelumnya, saya Ari Kusuma, Bu. Saya izin memberi pendapat mengenai pelaksanaan perkuliahan. Jadi sebenarnya untuk karena ini masih teori, menurut saya masih cukup atau bisa dilaksanakan secara online atau pemberian materi seperti kemarin. Namun nanti besar harapan saya nanti saat praktikum mungkin ini hanya pendapat saya pribadi, Bu. Namun apakah mungkin bisa diusahakan agar setidaknya ada praktikum yang bisa dilaksanakan secara offline begitu, Bu. Mungkin dengan pelaksanaannya diminimalkan peserta yang hadir, namun harus ada, menurut saya pribadi, Bu, harus ada setidaknya praktikum yang bisa diusahakan semaksimal mungkin untuk dilaksanakan secara offline. Itu untuk praktikum, namun untuk pemberian teori secara umumnya menurut saya sudah cukup jika masih dilanjutkan secara online gitu, Bu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ari atas masukannya. Adik-adik yang lain mungkin ada yang punya pendapat? Iya, memang benar sekali ya, seperti ini kemarin kalian yang ikut metode pemisahan ya? Iya, Iya, Bu. Iya, Iya. kemarin kalian sudah coba kan ya praktikum sekali untuk metode pemisahannya, kita sudah ada praktikum offline sekali atas permintaan Prof-nya juga. Nah, kemarin memang sudah kita rancang untuk praktikumnya kita laksanakan secara offline, tapi ya mungkin kemarin maunya kita rancang akan dilaksanakan offline, tapi mungkin nggak semua ya, mungkin satu topik atau berapa. Sebenarnya kalau untuk analisis farmasi di sini karena dia apa ya, beda ya dengan kuliah yang lain. Kimia farmasi, kalau kuliah analisis farmasi atau analisis desain farmasi itu kan mungkin tiap minggu apalagi yang pakai instrumen, instrumennya itu akan berbeda-beda. Nah, kalau di kimia farmasi di sini kita lebih analisisnya titrasi. Ada udah pernah titrasi belum sebelumnya? Sudah, Bu. Di praktikum apa? Di praktikum biokimia sebelumnya, Bu. Yang minggu apa namanya? Semester kemarin berarti ya? Iya, Bu, di semester 3. Oke, ya kurang lebih kegiatan yang akan kalian laksanakan untuk praktikum kimia farmasi itu sama dengan itu, cuman beda prinsip reaksinya. Kemudian tapi untuk maksud saya instrumennya itu sama, jadi pakai buret, kemudian mungkin indikator yang digunakan berbeda, titeranya berbeda, sampelnya berbeda, itu aja sih pengamatannya yang akan berbeda. Tapi kalau misalnya kayak di instrumental itu kan bisa kalian pakai KLT, kemudian mungkin minggu berikutnya kalian ada pakai spektrofotometri VIVIS, pakai HPLC, pakai GC, seperti itu. Kalau yang di biokimia kemarin, topiknya tentang apa, Ari ya? Literasinya. Halo, Ari? Ari, suaranya hilang? Ya, sudah? Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi kemarin saat khususnya untuk kelompok saya sendiri itu mendapat topik aktivitas lipase, Bu. Jadi salah satunya itu adalah untuk mengetahui jumlah asam lemak yang terbentuk itu dengan titrasi basa, Bu, begitu. Jadi menggunakan titrasi asam basa sederhana gitu. Ininya dipakai apa titeranya? Titeranya menggunakan kalau tidak salah kemarin menggunakan KOH. KOH, oke ya. Jadi ini kalian sudah aplikasinya ke ini ya enzimatis ya, aktivitas enzim lipase seperti itu ya.
Oke, terima kasih Adik atas, masukannya ya. Kita akan merancang, kita usahakan, biar kalian juga dapat terutama untuk poin-poin yang penting, makanya kenapa saya pilih ini nanti rencananya ya, baru kami kemarin sepakati pas rapat kakak, jadi dengan saya, Bu Linda, Bu Nova, dan Prof. Yelgel, itu kita sepakati topik yang akan dipraktikumkan itu adalah topik yang, diujikan saat ujian USC. Kemarin itu yang pernah masuk untuk literasi itu adalah yang penetapan kapasitas penetralan asam. Itu benar-benar keluar di saat ujian USC. Jadi nanti kita akan ambil topik tersebut untuk, praktikum offline-nya. Kalau misalnya memang memungkinkan dilaksanakan praktikum offline nantinya. Kalau misalnya yang lain juga bisa dilakukan, nanti kita lihat situasi ke depannya dulu ya, tapi nggak di awal-awal pertemuan, nanti mungkin akan dilaksanakan di akhir, begitu. Oke, kalau untuk praktikum lain gimana? Apakah sudah ada yang asistensi mungkin? Nah, ini kuliah sama praktikum sejalan ya, jadi kita ada kuliahnya dan ada praktikumnya. Ada yang sudah asistensi praktikum untuk adik-adik? Kalian semester ini ada Sudah. praktikum apa aja? Iya. Sudah, Bu. Ada Sudah, yang Bu. CEO, praktikum apa ya, Yan? Iya, Enak Ibu. CEO sama biofar. Biofar. Heeh. Itu pelaksanaannya secara apa? Daring? Masih Atau secara online, Ibu, sejauh ini katanya. online berarti ya? Belum ada yang praktikum offline ya? Belum, Ibu. Masih seperti ini, masih dicanangkan saja di akhir nanti katanya, melihat Oke, kondisi. kalau CEO kan lebih ke praktek ya, sistem informasi obat ya. Maksudnya praktek bagaimana kalian menggali informasi dan menyampaikannya. Kalau biofarmasi itu mungkin lebih ke prakteknya itu kemarin yang pakai aplikasi itu ya, pakai software komputer itu ya. Itu kayaknya. Tapi maksudnya nggak lab-labnya itu nggak kalian harus nge-lab di laboratorium basah seperti itu. Tapi kalau yang lain ada lagi praktikum lain? Dua itu aja. Kalau teknologinya apa? Biofar. Praktikum lainnya SBBH, Ibu, tapi belum asistensi. SBBH itu apa? SBBH? standarisasi bahan baku herbal. Bahan baku herbal ya. Ini yang wajib praktikum basah biasanya nih. Baiklah, berarti ini aja ya. Untuk hari Senin dan Selasa, Selasa dan Rabu ya kita praktikumnya ya. Itu kalian di jam yang sama ada praktikum apa? SIO ya? Atau beda-beda? Senin jam 1 kan kelas. Untuk praktikumnya itu Senin untuk golongan 2, dan Selasa 3 dan 4. 1, 2 Senin. Nah, yang 3, 4 pada hari Senin itu praktikum apa? Izin menjawab, Bu. Iya. Untuk yang golongan 3 dan 4 pada hari Senin itu ada praktikum SIO, Bu, dari jam 1 sampai jam 4. Oke. Kalau yang hari Selasanya? Yang golongan 1 dan 2 di jam yang sama praktikum apa? Untuk golongan 1 dan 2 ada praktikum SBB standarisasi. Oke. Ya, nanti untuk praktikumnya kita akan pisahkan ya. Jadi untuk golongan 1 dan 2 itu pada hari Senin dan golongan 3 dan 4 pada hari Selasa. Untuk pembagiannya dari yang mata kuliah lain itu ada yang udah membagi belum? Pembagian 1, 2, 3, 4-nya golongannya. Karena ini kan kita harus sinkron ya. Karena nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang di praktikum ini masuk ke golongan 2, tapi di praktikum lain dia masuk ke golongan 3, nanti bisa bentrok. Ada nggak yang udah membagi? Ada? Halo, adik-adik? Apakah sudah ada pembagiannya? Biar lebih gampang nanti membagi kelompoknya. Suara saya kedengaran? Terdengar, Ibu. Iya.
Apakah sudah dibagi atau belum? Kalau belum mungkin bisa kita sepakati aja dulu kali ya. Bisa? Golongan 1, 2 itu untuk kelas A dan B. Golongan 3 kelas C, golongan 4-nya kelas D. Bagaimana kalau begitu? Di jadwal biasanya ada ya di bagian bawahnya ya? Tapi apakah pembagian kelas kalian sudah sesuai? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Setahu saya memang seperti itu, Bu. Untuk golongan 1 itu kelas A, golongan 2 itu kelas B, golongan 3 kelas C, dan golongan 4 itu kelas D, Bu. Oke, baiklah ya. Jadi seperti itu. Jadi kelas A dan B itu praktikum di hari Senin, kelas C dan D praktikum di hari Selasa ya untuk praktikum kimia farmasinya. Baiklah, nanti kita tinggal bagi kelompoknya. Kita lanjutkan. Ini penilaiannya tadi sudah ya. Untuk penilaiannya ada ujian tertulis, lisan. Mungkin kalau ujiannya UTS UAS-nya bisa ada ujian lisan. Mungkin biasanya Bu Nova pernah ujian lisan ya. Kemudian bagaimana kalian unjuk sikap dan komponen hasil evaluasi itu kategorinya tadi sudah ada. Kita lanjutkan. Oke, secara umum di sini poin-poin penting yang mungkin perlu adik-adik pahami nantinya ketika kalian praktikum. Jadi bagaimana aspek umum untuk analisis farmasinya atau kimia farmasi dalam hal ini ya. Jadi bagaimana kalian memahami prinsip dari yang dimaksud dengan konsentrasi, elektrolit, molekular, pH, sistem buffer, kemudian ada konstanta, asosiasi, disosiasi, dan keseimbangan, kemudian untuk asidi dan alkalimetri itu ada urutan monoprotik, poliprotik, amfiprotik, kemudian ada kapasitas buffer, kemudian di masing-masing topik titrasi itu akan ada membahas tentang kurva titrasi di sana ya. Jadi kalau kurva titrasi, apa yang dimaksud dengan kurva titrasi? Itu biasanya hubungan antara volume, kalau di titrasi asam basa hubungan antara volume penambahan titran dengan pH dari larutan, seperti itu ya. Kemudian bagaimana indikatif reaksinya. Jadi reaksi itu titik akhir titrasinya bisa dideteksi dengan apa? Apakah bisa dengan visual langsung atau dengan bantuan indikator ataukah mungkin secara dibantu dengan potentiometri seperti itu. Kemudian ada titrasi pengendapan, presitatometri. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan endapan, kemudian sifatnya, apa yang dimaksud dengan nukleasi, kemudian pertumbuhan kristal, aging, kemudian ada sifat dan stabilitas koloid. Di situ nanti adik-adik membahas, mungkin akan lebih detail nanti saat kuliahnya. Kemudian jadi sama ya, ada kurva titrasi, kemudian analisis sampelnya dan indikatornya seperti apa. Kemudian ada titrasi kompleksometri atau pembentukan kompleks ya. Jadi di sana akan ada kompleks senyawa. Bagaimana tipenya itu, apakah dia kompleks chelating atau non chelating. Di situ biasanya digunakan ETA ya untuk titrasi kompleksometri, kemudian kurva titrasinya seperti apa, antara apa dengan apa. Kemudian titrasi redox, ini kita praktikumkan juga, jadi ini untuk penetapan kadar vitamin C ya biasanya ya. Jadi ada konstanta keseimbangan redox, kemudian sama juga di sana ada kurva titrasinya. Kemudian untuk analisis gravimetri itu berdasarkan berat ya, gravimetri. Jadi bagaimana teknik analisisnya, kemudian pemisahannya bagaimana. Kemudian ada bagaimana aspek-aspek teknis berkaitan dengan penyiapan sampel, preparasi sampel, atau persediaan farmasi. Jadi ada tipe-tipe titrasi seperti apa, kemudian kemudahan dari masing-masing titrasi itu seperti apa, bagaimana perhitungannya, dan pengukuran respon yang diberikan oleh hasil reaksi tersebut. Kemudian ada separation and measurement technique and analytical error. Jadi kesalahan atau galat yang mungkin terjadi selama proses pengukuran tersebut seperti apa ya. Kemudian
Konsep dasar dari kimia farmasi dan ruang lingkup kimia farmasi, kimia analisis. Itu mungkin kalian mengenal yang namanya kimia analisis. Kalau kimia analisis itu adalah bagian dari ilmu kimia yang pelajari tentang apa itu lebih ke analisis kualitatif, dan berapa kandungan senyawa dalam suatu materi atau bahan. Itu analisis kuantitatif ya. Jadi untuk mengetahui apa dan berapa. Jadi di situ kalian memilah, menguraikan, menentukan berapa sih apa aja yang terdapat di dalam sampel tersebut, kemudian berapa kandungan. Untuk adik-adik, kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung aja ya, tanpa harus menunggu selesai. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada, Ibu. Oke, jadi ya, terima kasih. Ada GLP, Good Laboratory Practice. Jadi bagaimana kalian praktek di laboratorium itu dengan baik. Kemudian ada reaksi, disosiasi, asosiasi, dan keseimbangan ion, reaksi transfer elektron, dan keseimbangan redoks. Ini untuk lebih ke disosiasi, asosiasi, dan keseimbangan ion. Kemudian yang reaksi redoks itu yang mendasari dari titrasi redoks nantinya. Ada analisis kualitatif ion anorganik. Nah, untuk analisis, tadi kan ada analisis kualitatif dan ada analisis kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif sendiri, dia ada metode konvensional dan modern. Yang konvensional itulah yang kita akan banyak pelajari di mata kuliah kimia farmasi ini. Jadi ada analisis volumetri, titrimetri, serta gravimetri. Kalau analisis yang instrumental, yang modern, itu kuliahnya ada di analisis farmasi ya, yang spektroskopi, kemudian ada UV phase, IR, dan sebagainya. Oke, tempat kerja seorang analis itu di mana sih? Apa sih manfaat ketika kalian mempelajari ini? Apa sih? Kenapa sih saya harus mempelajari kimia farmasi? Manfaatnya apa? Jadi setelah kalian mempelajari mata kuliah ini, itu perannya adalah lebih ke QA dan QC ya, penjaminan quality assurance dan quality control. Jadi penjaminan mutu, sediaan farmasi itu bisa di sana. Jadi kalau untuk kerja seorang analis itu bisa di lembaga-lembaga penelitian, kemudian bisa di R&D, Research and Development, dari suatu perusahaan sebagai pengembang suatu sediaan farmasi di situ. Jadi bagaimana analisisnya, kemudian QC juga bisa. Kemudian selain itu yang paling gampang, gambaran adik-adik nanti mungkin bisa untuk tugas akhir kalian. Ada yang tertarik mengerjakan skripsinya itu di bidang analisis atau khususnya di kimia farmasi ini. Ya, kalian menetapkan kadar apa di dalam sampel sediaan farmasi itu misalnya. Ya, jadi ini kenapa saya tunjukkan ini tempat kerjanya biar kalian lebih tergambar, biar nggak kalian mengikuti kuliah ini hanya sekedar biar lewat aja atau biar lolos aja atau biar dapat nilai aja untuk memenuhi, karena ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus ikut mata kuliah ini nggak ya, biar kalian punya wawasan yang terbuka, kalian punya pemahaman. Jadi ibarat orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika kalian sudah tahu kalian suka dengan mata kuliah ini, kalian punya gambaran nantinya ini bisa dimanfaatkan di mana. Jadi otomatis pengetahuan kalian itu akan semakin meningkat. Jadi oh saya perlu nih mempelajari ini nanti berperan di sini gitu. Ya. Kemudian ada, kita akan pelajari sifat fisika kimia molekul obat ya. Jadi ada apa yang maksudnya campuran zat, senyawa, unsur, kemudian garam, pH, kemudian hidrolisis dan larutan datar. Kita lanjutkan untuk analisis volumetri dan titrimetri. Kemarin adik-adik katanya udah praktikum ya. Yang sudah yang sudah dipraktikumkan kemarin, kira-kira kalian bisa menjawab nggak? Analisis kuantitatif yang kalian lakukan itu seperti apa? Silakan adik-adik, bagaimana kalian bisa menetapkan tadi kadar asam lemak yang terbentuk dengan titrasi asam basa? Taunya dari mana? Izin Bu menjawab. Ya, silakan Dik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin pada saat praktikum biokimia pada topik aktivitas lipase, tentu kami menguji aktivitas dari enzim lipase. Jadi sedikit gambaran, ada suatu sampel yang tentunya sudah dipreparasi karena untuk mempersingkat waktu. Jadi sampel tersebut
berupa suatu zat bahan yang akan dipecah dengan bantuan enzim lipase. Jadi dari mana mengetahui terbentuknya asam lemak bebas dari praktikum kemarin itu adalah kita mengetahuinya dengan cara mengetahui jumlah penambahan basa yang ditambahkan dalam proses titrasi tersebut. Jadi ketika enzim lipase tersebut memecah lemak, itu senyawa tersebut akan bersifat asam. Sebelumnya juga telah diberikan indikator PP untuk mengetahui sifat pH dari suatu senyawa tersebut, dan ketika ditambah indikator PP pada suatu senyawa yang telah terdapat senyawa asam lemak bebas, itu akan tetap berwarna putih. Nah, sekarang tugas kita itu adalah menambahkan sejumlah basa sehingga kita dapat mengetahui titik kesetimbangan dari senyawa asam tersebut, senyawa yang telah terdapat asam lemak bebas tersebut. Ketika terjadi perubahan warna atau reaksi setelah kita menambahkan sejumlah basa itu, sehingga kita mengetahui berapa jumlah asam yang kita netralkan dalam proses titrasi tersebut. Maka dari itu, jumlah asam lemak bebas yang kita ketahui itu berdasarkan dari jumlah basa yang kita gunakan untuk proses titrasi. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ari atas penyampaiannya. Oke, ya, jadi seperti itu kurang lebih. Jadi untuk analisis volumetri kemarin prinsip titrasi asam basa itu yang paling sederhana ya. Jadi ada asam, ada H+ dan OH yang bereaksi dari basa membentuk air yang sifatnya bersifat netral. Jadi titrasi asam basa itu biasanya sering disebut dengan juga nama lainnya itu titrasi atau reaksi berdasarkan reaksi netralisasi seperti itu. Jadi nanti berapa titran yang dibutuhkan untuk bereaksi. Jadi di sini titrannya tadi dipakai KOH kalau nggak salah, berapa KOH yang akan bereaksi dengan asam lemak yang terbentuk dari hasil aktivitas lipase tersebut. Maka nanti akan dapat ditetapkan kadarnya. Oke, jadi di sini prosesnya titrasi, kemudian ada penambahan larutan standar pada larutan sampel, kemudian larutan standar itu adalah konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti ya. Kemudian ada titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah titik akhir titrasi ya. Kapan titrasi tersebut dihentikan. Sehingga nanti dari situ kita bisa menghitung kadar dari sampel. Kemudian indikator itu adalah untuk membantu mempermudah Adik dalam pengamatan titik akhir titrasi. Kapan indikasi bahwa titik ekivalen itu sudah terlewati. Jadi kalau sudah tercapai titik ekivalen, titrasi dihentikan, dihitung volume yang dibutuhkan untuk mentitrasi sampel, nanti dicatat, disesuaikan dengan persamaan reaksinya, sehingga bisa diperoleh kadar dari analitnya. Oke, untuk titrasi itu reaksi sederhana. Jadi ada analit bereaksi secara kuantitatif dengan larutan standar. Dari akhir reaksi ini nanti akan terdapat perubahan, baik itu bisa perubahan kimia ataupun perubahan fisika yang bisa diamati. Nah, indikator di sini yang digunakan itu adalah perubahan warna yang jelas ya. Ini untuk jadi untuk pendahuluan, jadi ada identifikasi anion dan kation ya untuk analisis kualitatif. Kalau ini mungkin nanti disampaikan oleh Prof. Gil-Gilnya. Kalau kuantitatif itu lebih ke penetapan kadar secara titrasi, bisa dengan asam basa, kompleksometri, presipitasi maupun titrasi redoks. Oke, volumetri di sini. Volumetri itu adalah suatu metode analisis kimia untuk menentukan kadar zat berdasarkan volume dengan menggunakan atau meneteskan larutan reaksi yang konsentrasinya diketahui dinyatakan dalam mol per liter. Ya, jadi kenapa dia dikatakan volumetri? Karena dasar pengukurannya di situ adalah volume dari larutan reaksi yang diperlukan untuk bereaksi dengan senyawa yang ingin kita tentukan kadarnya. Dan di sini syaratnya itu
reaksinya harus jelas, itu syarat utamanya. Jadi persamaan reaksinya atau dia harus bereaksi secara stoichiometri, reaksinya harus jelas diketahui, seperti itu. Jadi nanti dari situ kadar zat dapat dihitung dari volume reaksi yang bereaksi ekivalen dengan analit. Untuk penggolongan volumetri di sini ada beberapa macam, ada 3. Jadi ada yang dibedakan berdasarkan reaksi kimia, cara titrasinya, dan jumlah sampelnya. Jadi kalau dari reaksi kimia itu dia dibedakan menjadi tadi ada 4. Ada berdasarkan reaksi asam basa, redoks, pengendapan, dan pembentukan kompleks. Kemudian kalau dilihat dari cara titrasinya itu ada titrasi langsung, titrasi balik, dan titrasi tidak langsung. Kemudian kalau dari jumlah sampelnya itu dibedakan ya, jadi semakin kecil itu dia namanya ultramikro, kemudian mikro, semi mikro, dan makro. Oke, jadi untuk kimia analisis itu sendiri ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu apa? Kalau kuantitatif itu berapa banyak? Maaf Adik, apakah saya terlalu cepat? Karena ini masih pendahuluan ya, lebih ini. Kalau misalnya saya terlalu cepat atau misalnya ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Ada Dewi menjawab di kolom chat. Bagaimana Dedek? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, Bisa, mudah-mudahan Bu. bisa diikuti ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi untuk analisis kualitatif di situ ada analisis kualitatif organik dan anorganik. Kalau yang organik itu kita bisa menetapkan kadar unsur N, S, O, P, C, dan lain-lain. Jadi ini juga berdasarkan reaksi kimia ya. Kemudian kalau yang anorganik itu bisa analisis anion dan kation. Ini kayaknya analisis unsur CHONSP itu ada di mata kuliah analisis farmasi ya kalau nggak salah. Oke. Biar nggak tumpang tindih, nanti mungkin saya singgung sedikit. Kemudian untuk analisis kualitatif anorganik itu bisa diamati secara fisika maupun secara kimia atau secara fisikokimia, gabungan keduanya ya. Kalau yang fisika, jadi bagaimana kita melakukan analisis kualitatif senyawa-senyawa anorganik secara fisika itu bisa dilihat dari warna, titik leleh, dan titik didihnya. Jadi ada pengukuran titik leleh, ada pengukuran titik didih. Ini kayaknya kalau nggak salah akan menjadi praktikum. Kemarin adik-adik udah praktikum kimia organik kan ya, meskipun offline. Nah itu rencananya sekarang akan diadakan untuk titik leleh dan titik didih. Mungkin untuk adik-adik kelasnya nanti akan dilaksanakan secara offline, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Tapi yang penting prinsipnya kalian tahu seperti apa. Kemudian analisis kualitatif untuk anorganik secara fisikokimia. Bagaimana caranya? Itu bisa dilakukan dengan kromatografi, spektrofotometri, elektroforesis, analisis termal, dan metode-metode yang lainnya. Jadi di sini memadukan antara prinsip fisika dan kimia dalam menganalisis sampelnya. Kemudian ada analisis kualitatif anorganik kimia. Ya, jadi di sini secara kimia itu bisa dilakukan dengan reaksi asam basa, redoks, pengendapan maupun reaksi pembentukan kompleks. Nah, ciri dari reaksi kimia ya. Ya, jadi di situ ada pembakaran, timbul gas sehingga nanti akan ada ledakan jika ada api ya. Seperti itu contoh reaksi kimia. Kemudian ciri yang lain yaitu melepaskan gas, kemudian terbentuk endapan. Ya, jadi ketika kalian punya sampel ditambahkan reagen di situ sehingga nantinya terbentuk endapan yang teramati, itu salah satu contohnya. Kemudian bisa timbul panas dan terjadi perubahan warna di situ. Merupakan ciri-ciri dari reaksi kimia. Nah, jadi bagaimana mekanisme timbulnya warna? Warna itu terbentuk ketika suatu senyawa menyerap energi dari cahaya matahari di daerah sinar tampak, sehingga dia bisa timbul warnanya. Kemudian, selain itu karena ada gugus kromofor juga. Ini gugus kromofor ini penting menjadi prinsip dasar ketika kalian belajar spektrofotometri UV phase nantinya ya. Jadi ketika suatu senyawa memiliki kromofor, maka dia dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV phase. Kemudian membentuk senyawa kompleks jadi antara logam dengan pengkelat. Jadi di situ ketika terbentuk kompleks, kompleksnya itu bisa
merupakan kompleks yang berwarna. Ini reaksi titrasi yang umum ya, secara umum ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk titrasi itu kalau instrumen yang digunakan sama, jadi ada Erlenmeyer, kemudian ada Becker glass, kemudian ada apa ya, pipet tetes yang kayak gitu, kemudian ada pipet volume, yang jelas buret statif itu wajib. Nah, yang di sini yang membedakannya itu adalah pentiternya, kemudian prinsip reaksi yang mendasarinya. Kalau pentiter itu adalah apa namanya, titrannya. Jadi pentiter itu ada di buret ya. Jadi itu yang dipakai untuk menetapkan kadar dari analitnya. Nah, banyak reaksi titrasi yang apa namanya? Dia nama titrasinya itu menggunakan dari pentiternya. Seperti misalnya di sini CE14 itu namanya adalah serimetri, kemudian ada BR2. BR2 itu kan brom ya. Itu nama reaksinya itu adalah bromometri seperti itu. Jadi ada kalau reaksi titrasi asam basah, netralisasi atau proton transfer itu prinsip yang mendasarinya itu adalah reaksi netralisasi tadi ya. Jadi dia bisa asidimetri atau alkalimetri. Apa yang membedakan asidi dengan alkali itu nanti kita bahas. Jadi dilihat dari perbedaan pentiternya. Kemudian ada prinsip reaksi yang berdasarkan perpindahan elektron di sana. Jadi reaksi redox yang mendasarinya. Jadi titrasi redox itu dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari pentiter yang digunakan. Kemudian ada reaksi pengendapan, ada argentometri yang paling sering dipraktikumkan ya. Jadi pakai pentiternya Ag+, kemudian ada kompleksasi atau kompleksometri dengan menggunakan pentiter eta. Nah, di sini konsentrasi pentiternya harus stabil. Makanya biasanya dilakukan pembakuan terlebih dahulu sebelum dilakukan titrasi kepada sampel. Jadi ada standarisasi terlebih dahulu yang ditentukan secara berkala ya. Kalau di sini jadi kalau bisa saya rangkum untuk prinsip reaksinya untuk titrasi asam basah, reaksi netralisasi di sana yang dilihat adalah tidak ada perubahan bilok ataupun endapan di sana. Jadi yang bereaksi di sana adalah H+ dan OH- yang membentuk air yang bersifat netral. Kalau di redox dia terjadi reaksi redox dan terjadi perubahan bilok. Kalau di reaksi pengendapan dan pembentukan kompleks, di situ khasnya itu adalah terbentuk senyawa kompleks atau biasanya dia berwarna ataukah terjadi endapan. Jadi itu indikatornya untuk membedakan keempat reaksi ini. Apa sih bedanya netralisasi, redox, pengendapan, dan kompleksometri? Seperti itu. Ini adalah beberapa pustaka yang bisa Adik gunakan nantinya untuk mengikuti mata kuliah ini. Kalau ada yang terbaru mungkin bisa digunakan. Itu aja kuliah pendahuluan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan kepada adik-adik. Sebelum kita akhiri, bagaimana adik-adik? Masih ada waktu ya, lagi 30 menit ya untuk kuliah ini. Artinya tadi sudah hadir semua. Bagaimana Sugi dan Sinta? Mungkin bisa mewakili teman-temannya dari ini beberapa yang menjawab di kolom chat. Tidak ada, sudah. Oke. Bagaimana Sugi, Sinta? Iya? Iya? Mungkin sudah cukup, Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu, nanti saya sharing filenya ya ke Kormanya. Saya akan share juga di Oase, jadi nanti adik-adik bisa akses dari Oase-nya. Baiklah, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, sampai ketemu nanti sore lagi ya, jam 4 ya untuk praktikumnya. Saya akhiri kalau begitu kuliah kita hari ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Semoga kita bisa segera bertemu untuk praktikum offline-nya. Karena itu memang sangat jelas sekali kelihatan perbedaannya antara kalian praktikum online dengan offline. Meskipun misalnya kalian paham teorinya, tapi belum tentu ketika ada praktek, kalian bisa menerapkan hal yang baiklah. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.
Bu.